Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dia karuniakan nafas kehidupan, berikan kekuatan kepada kita, bahkan semangat, sukacita untuk mengerjakan berbagai perkara dengan pertolongan dari Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus yang menyertai segala hal yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita hari demi hari, sehingga apa yang kita lakukan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur dalam kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan tidak tinggalkan kami, tidak abaikan kami, senantiasa pegang kendali dalam hidup yang kami jalani, meski kami menghadapi berbagai macam perkara, pergumulan, kesulitan, tapi kami sanggup melaluinya. Dan kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami semua. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami agar firman Tuhan yang kami renungkan sungguh dapat menjadi rema, menjadi bread of life yang meneguhkan iman kami, yang menyegarkan jiwa kami, yang memberikan keteguhan di dalam kehidupan rohani kami. Setia kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala yang pimpin hidup kami. Berkati ya Tuhan, firman Tuhan sungguh menjadi pedoman dalam laku hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga yang ke-7. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Amin. Dan firman Tuhan, berbahagia saat kita membaca firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari, sehingga setiap kita didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia, yang memperkenankan Tuhan dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, tema pertemuan kita hari ini adalah mengesampingkan rencana untuk menolong. Mengesampingkan rencana untuk menolong. David Brennan dalam satu hari dia menghadiri perayaan Natal sebuah panti jompo, di mana
anaknya Lisa sebagai pemimpin paduan suara SMA-nya memimpin paduan suara anak-anak SMA menyanyikan It Is Well With My Soul, nyamalah jiwaku. David Brennan ketika dia menyaksikan, mendengarkan puji-pujian yang dinyanyikan paduan suara SMA di mana putrinya sedang memimpin, dia ingat kembali bahwa pujian nyamalah jiwaku, It Is Well With My Soul dinyanyikan ketika pemakaman anaknya yang bernama Melissa, kakak dari Lisa. Ketika mendengarkan pujian nyamalah jiwaku, selalu David Brennan ini merasakan keharuan yang besar. Tuhan, aku sedang berduka. Tuhan, aku sedang bersedih. Tuhan, aku butuh penghiburan daripadamu. Ketika pujian dinaikkan, di mana Lisa sang anaknya sedang memimpin, David Brennan berkata di dalam hatinya ketika dia duduk di tengah-tengah orang-orang yang dirawat di panti jompo itu, dia berkata dalam hatinya, Tuhan, aku butuh penghiburan darimu. Aku perlu penghiburan dari Engkau, karena aku sedang berduka. Ketika dalam hati David Brennan berkata seperti itu, seorang kakek yang duduk di sebelahnya kemudian menepuk bahu dari David Brennan dan berkata, pujian ini sungguh menghibur aku yang sedang berduka. David Brennan terkejut ketika kakek ini berkata kepadanya. Setelah selesai pujian, David Brennan kemudian bertanya, apa yang terjadi, kek? Sang kakek kemudian menjawab, minggu lalu aku kehilangan anakku Cameron dalam sebuah kecelakaan yang tidak terduga, yang tidak pernah kami pikirkan, kami rancangkan. Itu terjadi. David Brennan ketika mendengar itu, dia disadarkan, iya, acap kali aku hanya berfokus kepada diri. Tuhan, aku perlu pertolongan. Tuhan, aku perlu penghiburan. Tapi mengabaikan bahwa dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, mereka juga membutuhkan penghiburan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan dukungan dari kita. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa dalam kehidupan bersama dengan orang-orang, siapapun kita, mereka juga mengalami penderitaan, mereka juga mengalami kesusahan, kemiskinan, sakit penyakit, bahkan kedukaan yang mendalam. Sehingga kita diajarkan untuk tidak lagi kita berfokus kepada diri sendiri. Kita belajar untuk mengesampingkan rencana kita. Aku perlu ini Tuhan, aku perlu ini Tuhan, aku perlu itu Tuhan, untuk dihiburkan, untuk dipenuhi kebutuhannya, untuk dipenuhi segala apa yang aku perlukan untuk menolong orang lain. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa
Tuhan Allah setia memelihara kehidupan kita hari demi hari. Dia yang memberikan penghiburan kepada kita, dia memberikan kekuatan kepada kita, menyediakan segala apa yang kita butuhkan hari demi hari. Sehingga ketika kita punya rancangan akan kehidupan kita, punya rencana, aku ingin melakukan ini dan itu untuk memenuhi kebutuhan kita, ingatlah selalu ada orang-orang di sekitar kehidupan mereka, mereka juga punya pengalaman yang sama dengan kita, mengalami berbagai macam-macam penderitaan, kesusahan, dan kedukaan. Dan mereka juga membutuhkan pertolongan dari kita. Maka kita diajarkan untuk mengesampingkan rencana kita untuk menolong, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus, penghiburan dari Kristus, berkat dari Kristus. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, segala pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus sangat membantu, membekali kita semua untuk dapat memberikan pertolongan, bantuan kepada mereka yang punya pengalaman kehidupan yang sama seperti kita. Saya ingat beberapa kali ketika di Jogja ada orang-orang tua di mana anak mereka mengalami kanker mata, retinoblastoma, itu menelpon saya, mengirim pesan kepada saya. Mereka bertanya, mereka ingin ada masukan dari saya. Saya men-sharingkan bagaimana pengalaman hidup kami ketika anak kami dalam perawatan karena retinoblastoma. Tidak harus sama tindakan-tindakan yang dilakukan, tapi bagaimana penghiburan Kristus itu memberikan pertolongan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi orang tua menghadapi masa-masa sulit. Itu menjadi kekuatan bagi mereka di dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan. Satu kali kami pernah mengunjungi sebuah keluarga. Setelah membaca di sebuah surat kabar, keesokan harinya kami datang ke rumah sakit dan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga ini. Karena kami pernah mengalami pengalaman yang sama, dan sungguh itu boleh menjadi berkat bagi keluarga. Di tengah masa-masa sulit, di tengah masa-masa penderitaan, apapun yang kemudian terjadi selanjutnya, mereka boleh dikuatkan. Keluarga yang kami kunjungi, untuk kami berikan kekuatan penghiburan. Saya mengalami beberapa perawatan dan operasi, meninggal. Tapi keluarga mengatakan kami dikuatkan melalui apa yang dibagikan. Kami dikuatkan melalui doa-doa yang dipanjatkan bagi kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara Super Messenger, kita acap kali punya alasan ketika ada seseorang datang kepada kita. Lu, aku ya butuh kok. Yuk, aku juga perlu ditolong kok. Lu, aku juga perlu mengalami kesulitan dan perlu bantuan kok. Kita punya rencana bagaimana kita dipulihkan. Kita punya rencana bagaimana kita ditolong. Tapi hari ini kita juga belajar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa orang-orang di sekitar kehidupan kita, mereka juga butuh pertolongan. Dan kita belajar mengesampingkan rencana untuk menolong mereka dengan kasih Kristus yang kita terima
dengan penghiburan Kristus yang kita terima, dengan berkat Kristus yang kita terima. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami acap kali hanya berfokus kepada diri sendiri. Kami perlu ditolong, saya perlu dihiburkan, saya juga mengalami kesusahan, aku ya sakit, aku juga perlu Tuhan, sehingga mengabaikan akan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Ampuni kami. Hari ini kami belajar, kami yang sudah menerima penghiburan dari Tuhan, yang mengalami kekuatan pemeliharaan Tuhan, kami belajar untuk mengesampingkan rencana untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami tidak berfokus kepada diri sendiri, tapi bagaimana berkat Tuhan, kasih Kristus itu dapat kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami, mereka yang membutuhkan pertolongan. Berkati ya Tuhan kami semua dengan hati yang peka, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh dengan kemurahan, untuk kami dapat menjadi berkat di tengah pergumulan kami, di tengah-tengah apa yang sedang kami alami, di mana kami merasakan perlu pertolongan Tuhan. Kami pun dapat menghiburkan dan menolong mereka yang membutuhkan. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, pekerjaan kami, senantiasa Tuhan Kau yang karuniakan kepada kami hikmat, sehingga kami dapat menyelesaikan semua tugas kami dengan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Lindungi dan berbagai perjalanan kami sepanjang hari ini. Sembuhkan kami yang sakit, hiburkan kami yang berduka, pulihkan kami yang bersusah hati. Berikan hikmat jalan keluar dalam pergumulan yang kami hadapi. Bahkan Tuhan, Kau karuniakan berkat-Mu di tengah berbagai segala hal yang kami butuhkan di sepanjang hari ini. Berkati untuk segenap hamba Tuhan yang melayani jemaat Tuhan, baik di kota besar, kota kecil, di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok, dalam segala kesederhanaan, bahkan tantangan, kesulitan yang dihadapi. Tuhan berikan hikmat, berikan kasih, pertolongan, perlindungan, sehingga segala pelayanan, penggembalaan, pengajaran, bahkan kasih hidup bahkan yang dibagikan, mendatangkan berkat, kebaikan bagi setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Berkati keluarga-keluarga hamba Tuhan, anak-anak, pasangan hidup, suami, istri, orang tua, senantiasa terus mendukung pelayanan hamba-hambamu dimanapun ditempatkan, dengan berbagai tantangan, kesulitan, tapi Tuhan, Kau yang peliharakan keluarga-keluarga hamba Tuhan ini terus ada di dalam kesejahteraan. Berkati untuk negara kami Indonesia, Kau yang akan memberikan pertolongan untuk aparat keamanan, TNI, Polri, bekerja sama dengan para penegak hukum. Mereka dapat menjaga tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ada banyak kasus yang diabaikan, yang tidak diungkap karena berbagai macam tantangan, kesulitan yang dihadapi. Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas negara kami Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai mereka yang bersih, mereka yang sungguh-sungguh ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuhan akan berikan pertolongan sehingga korupsi ini semakin diberantas, berbagai kasus kejahatan diungkapkan,
dan keadilan, kebenaran ditegakkan di negara kami Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan campur tangan di dalamnya, sehingga Tuhan juga akan menjaga, melindungi mereka, anak-anak-Mu yang Kau pakai menjadi alat dalam memelihara kebenaran, tegaknya hukum, keadilan di negara kami Indonesia ini, dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan tepat, dengan benar. Mari arahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada masa dalam kehidupan yang kita jalani, kita mengalami begitu banyak pertolongan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, dan berbagai pengalaman kehidupan, baik itu penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, kedukaan. Dan ketika kita menjalani kehidupan yang sedang kita lalui ini, kita juga melihat, aku perlu Tuhan, aku perlu Yesus. Namun kita diajar untuk belajar mengesampingkan rencana kita untuk menolong orang lain, mereka yang ada di dalam berbagai rupa-rupa pergumulan mereka, seturut apa yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.